Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di tutorial pembuatan desain kemasan menggunakan CorelDRAW. Ya, jadi mungkin dari kemarin kita udah membahas sedikit ya mengenai hal-hal yang sifatnya teori-teori praktis untuk membuat kemasan yang sifatnya smart packaging ya. Ada unsur smart packaging yaitu active packaging dan interactive packaging. Kemudian kita juga bahas mengenai kemasan ramah lingkungan seperti itu. Nah, sekarang di sini melalui video tutorial, jadi saya akan memberikan sedikit cara bagaimana untuk menggunakan CorelDRAW dengan baik dan benar supaya teman-teman bisa membuat kemasan sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri dan sesuai dengan kriteria penilaian seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke penilaian di sini ya, yang memang kemarin udah kita bahas itu di sini bisa teman-teman lihat yaitu di poin 1 dan 4 dan 5 ya di kreativitas karya, baik itu originalitas, inovasi, dan bentuknya gimana, serta fungsi strukturnya. Nah, kemudian yang akan kita bahas di video ini adalah dari poin 2, 3, dan 4. Itu mengenai kelengkapan informasi, kemudian estetika desain, dan juga penataan template seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan teman-teman buka CorelDRAW-nya ya, yang udah teman-teman install. Jadi ini sebenarnya ya opsional ya kalau misalnya teman-teman di sini familiar menggunakan AI gitu ya, Adobe Illustrator atau mungkin malah mungkin familiar juga dengan Canva, itu silahkan. Nah, mungkin yang lebih dekat sama Corel ini yaitu AI. Kalau Canva itu lebih susah kalau mau mengadjust beberapa hal kayak dimensi gitu ya. Dimensi terus juga mau melakukan beberapa pengeditan yang sifatnya agak kompleks itu masih eh, agak sulit seperti itu. Jadi makanya di sini kita pakai yang paling apa ya istilahnya yang paling ringan itu adalah CorelDRAW seperti itu. Kalau AI mungkin agak berat, cuman tetap bisa dipakai juga sih kalau misalnya laptop teman-teman mumpuni seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini, oh ya sebelum kita masuk ke Corel ya, di sini mungkin saya memberikan sedikit apa namanya informasi mengenai desain kemasan yang akan kita buat ya. Ya, jadi ini adalah desain kemasan yang saya buat untuk sebagai contoh ya, contoh tutorial untuk teman-teman. Di sini saya buatnya eh, kemasan coklat yang sederhana, bentuknya kotak gini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat itu, nah ini dia, ya bentuknya seperti ini kurang lebih kalau misalnya kita lihat dari segi 3D-nya. Simple ya, sebenarnya teman-teman nggak perlu yang gimana-gimana banget untuk bikin kemasan itu simple-simple aja. Tapi yang penting fungsinya sesuai dengan kriteria tadi, ya baik itu dari eh, apa namanya tuh, dari ini ya, dari kemudahan dipegang, kemudian kemudahan tutup dan sebagainya yang udah kita bahas kemarin. Nah, kemudian jangan lupa juga di sini harus diletakkan juga ya untuk fitur-fitur active packaging ataupun interactive packaging ya, seperti itu. Lalu eh ya kurang lebih seperti ini untuk salah satu contohnya ya, bentuknya kotak tapi kalau misalnya teman-teman mau nanti menggunakan desain lain atau bentuk lain itu dipersilakan. Ya, yang penting sesuai dengan kaidah-kaidah yang tertera di kriteria penilaian seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama. Jadi di sini kita punya sketsanya ya, sketsanya kurang lebih seperti ini. Ini akan kita buat nanti di CorelDRAW-nya seperti itu teman-teman. Jadi harapan di sini teman-teman bisa membuat kemasan yang seperti ini ya, yang maksudnya bukan buat kemasan yang seperti ini, tapi teman-teman harapannya bisa membuat kemasan yang kurang lebih ya eh, bisa dibuat di CorelDRAW. Contohnya seperti ini. Terserah teman-teman nanti mau bentuknya gimana, seperti itu. Oke, yang pertama, silakan teman-teman buka CorelDRAW-nya. Kalau sudah, silakan teman-teman klik ini, New. Atau langsung Ctrl N juga bisa ya. Nah, ini terserah teman-teman mau disesuaikan ukurannya berapa ya, sesuai dengan ukuran produk teman-teman. Kalau memang ukuran kemasannya besar, itu silakan disesuaikan aja di paper size-nya di sini. Biasa kalau bisa di percetakan itu kan dia ngecetaknya A3 ya. Nah, itu silakan teman-teman bisa buat A3 atau kalau misalnya teman-teman produknya rupanya kecil kayak punya saya tadi yang coklat ya, pakai A4 aja udah cukup, silakan pilih A4. Nanti di printnya berarti A3 bolak-balik gitu. Bukan bolak-balik, dibikin dua gitu. Jadi teman-teman bisa dapat dua kemasan kalau ukurannya A4. Oke. Nah, jadi di sini mungkin teman-teman yang udah familiar ya udah gampang lah ya menggunakan Corel. Tapi kalau yang belum, ada beberapa eh, cara sederhana untuk membuat kemasan ya, nggak susah. Karena ini kita bukan bikin 3D modeling.
Yang akan kita buat itu adalah contoh kemasan yang seperti tadi teman-teman ya. Seperti ini. Ini akan saya buka juga untuk eh, file AI-nya sebagai acuan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama kita buat itu adalah ininya ya, apa namanya? eh bodinya si kemasan yang paling besar yaitu di bagian depan dan belakang. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya cukup sederhana, teman-teman. Yang pertama, silahkan teman-teman di sini klik ini ya, rectangle tool. Rectangle tool ada di sebelah sini. Nah, di rectangle tool ini, silahkan nanti teman-teman eh, buat kotak persegi panjang. Ini kalau menyesuaikan dari sudut pandang kemasan yang saya bikin ya. Silahkan dibuat kotak. Kemudian disesuaikan untuk ukurannya di sebelah sini. Jadi ini kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, di bagian atas ini namanya property bar. Jadi bentuk-bentuk yang akan kita klik itu akan muncul di sini untuk propertinya. Seperti dimensi, kemudian posisi, dan lain-lain. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah toolbarnya, yaitu alat-alat yang kita gunakan untuk mengedit seperti itu ya, teman-teman. Nah, udah setelah teman-teman bikin kotaknya ngasal seperti ini, baru kita sesuaikan dimensinya di bagian atas. Ini satuannya milimeter ya, teman-teman ya. Nah, contoh kalau misalnya di sini kita akan menggunakan, kalau membuat kemasan coklat yang tadi, itu kita akan menggunakan ukuran 100 tingginya ya, tinggi 150 milimeter atau 15 cm. Kemudian untuk lebarnya sendiri yaitu 75 atau setengah senti, 7,5 cm. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman di sini kalau misalnya mau memindahkan untuk bentuknya ini, bentuk yang teman-teman buat itu nggak bisa menggunakan rectangle tool seperti ini ya. Ini malah akan terbuat kotak baru. Teman-teman harus terbiasa untuk selalu mengganti atau apa namanya, mengubah selection toolnya menjadi pick tool seperti ini. Baru bisa kita pindahkan. Kita pindahkan dulu di sebelah sini supaya kita bisa membuat bodi yang belakang dan sampingnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita buat setelah bodi yang bagian depan itu adalah bodi yang bagian sampingnya dulu ya, supaya kita bisa mengkonekkan antara bagian depan dan bagian belakang. Nah, caranya adalah silakan teman-teman bisa di copy ya. Copy, silakan di klik dulu rectangle-nya, kemudian di Ctrl C, Ctrl V ya, di copy langsung seperti biasa. Kemudian yang teman-teman ambil itu adalah bagian ini ya, bagian node-nya ya. Bagian node-nya silakan teman-teman ambil. Tarik, kemudian ditempelkan di node sebelahnya seperti ini. Kalau di AutoCAD ya, mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah kemarin ngambil Gamtek. Nah, itu udah familiar pasti dengan snapping ini. Ini sebutannya snapping. Jadi menghubungkan antara node seperti itu. Jadi supaya gambarnya rapi dan tidak berantakan. Nah, kemudian karena kita di sini membentuk yang bagian samping ya, yang tengah-tengah ini akan kita kecilkan ukurannya hanya di eh, sepanjang sumbu X-nya ya. Jadi di sini yang awalnya kita buat 75 milimeter, kita ubah jadi 10, 1 cm. Oke, nah ini karena dia notnya tadi udah berubah ya, udah apa namanya, udah lepas lagi, kita silakan disambung lagi aja. Oke, nah kalau udah, kita akan buat bagian belakangnya, yang ini. Oke, caranya sama, silakan kita klik, habis itu kita copy, Ctrl C, Ctrl V, baru di hold, pasang di note yang di ujung bagian samping sini. Oke, kita udah dapat bagian depan, bagian kanan, dan bagian belakang. Silakan buat satu lagi untuk yang bagian samping kirinya ya, di duplicate dulu, di copy, kemudian kita pindahkan di node yang paling kanan seperti itu. Nah, selanjutnya, apalagi yang kita butuhkan di sini? Oke. Oh ya, jadi ini ya. Tadi itu sebenarnya harusnya apa namanya? Letaknya itu di sebelah kiri semua ya. Yang ini yang apa namanya? Yang tadi harusnya di sebelah kanan sini itu harusnya kita letak di sebelah kiri karena memang bagusnya untuk penempelan itu kita sambungnya di bagian belakang seperti itu. Ya, jadi nanti ini kita bisa pindahkan dulu ini di sebelah kiri, kemudian di copy lagi, lalu kita pindahkan lagi ke sebelah kiri seperti ini. Oke, kita dapat bagian depan, bagian samping kanan, terus bagian belakang, sama bagian samping kirinya ya, dan satu bagian kecil untuk menempelkan ke bagian belakang seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya di kemasan itu kan dia
nggak mungkin bisa nyambung ya kalau misalnya nggak ada satu bagian yang kecil untuk kita tempelkan seperti itu. Ya, jadi harap, harap diingat bagian itunya ya teman-teman ya, karena di sini teman-teman nggak cuma bikin kemasannya aja, maksudnya kemasan yang tampak luar ya, tapi teman-teman harus tahu struktur bagian dalamnya seperti apa. Itu yang harus dipertimbangkan supaya bisa ditempel nanti. Nah, kemudian yang kita akan buat selanjutnya adalah bagian atas dan bawah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bagian atas dan bawah ini seperti tadi juga silahkan teman-teman copy aja yang kotak besar ini. Lalu kita ubah langsung ya di sini di apa namanya propertinya, kita ubah dimensinya. Sekarang kita ubah yang sejajar sumbu Y. Yang awalnya 150 mm kita ubah jadi 10. Nah, 1 cm ya. Oke, kemudian seperti biasa node-nya kita pindahkan ke atas ke ujung. Kalau sudah, ini silahkan kita copy lagi. Baru node ini kita pegang, ya kita hold, habis itu kita tempelkan di bagian belakang. Nah, kemudian kita akan meletakkannya di bawah. Cara supaya simpelnya adalah kita klik dulu salah satu kotak, kemudian di hold shift ya teman-teman ya. Tahan shift, kemudian kita klik lagi yang bagian satunya, sehingga dia akan terselect di dua bagian, seperti itu. Baru kita jangan lupa di ini, di copy, Ctrl C, Ctrl V. Silahkan habis itu ambil node yang paling atas ini di pojok, kita tempelkan ke bawah pojok sini. Oke teman-teman, sekarang kita udah jadi ya untuk kemasan kita, bagian-bagian utamanya. Ada satu lagi yang belum kita buat adalah bagian kecil ini. Bagian kecil untuk kemudian kita gunakan untuk ini ya, apa istilahnya? Bagian untuk mencegah supaya angin masuk atau oksigen masuk ke dalam makanan kita, ke dalam produk kita. Itu caranya silahkan teman-teman buat aja kotak dengan dimensi yang sama dengan ini ya, dengan lebar yang tutup bagian atas ini yang paling kecil. Caranya seperti biasa, silahkan di copy dulu. Habis itu kita ubah berarti dua-duanya itu sama ukurannya yaitu 1 cm atau 10 mm. Lalu kita pindahkan node-nya di sebelah sini. Oke, mungkin di sini teman-teman tahu ya, kalau misalnya kita menggunakan kemasan yang bentuknya kotak seperti ini, jadi kita kalau misalnya ada uh, bagian tutupnya yang bentuknya full kotak seperti ini, kita akan sulit untuk membuka dan menutupnya. Sementara kalau kita lihat di kaidah kriteria, maksudnya kriteria penilaiannya di sini kita memiliki juga salah satu fungsi strukturnya adalah untuk mudah dibuka ataupun ditutup. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita akan membuatnya sedikit menjadi bentuk trapesium seperti itu, seperti kemasan pada umumnya gitu ya. Caranya sederhana. Silahkan teman-teman pergi ke ini ya, ke shape tool yang ini, diklik. Nah, kemudian, oh ya, sebentar. Ini seharusnya itu ada ini ya teman-teman ya. Bentar, bentar. Kita delete dulu. Oke, coba kita ulang lagi. Ini kita ubah jadi 10. Nah, jadi ini kalau misalnya kita klik di bagian shape tool ini, nah dia akan muncul di propertinya seperti ini teman-teman kurang lebih. Yang akan kita pilih adalah ini, convert to curve. Ya, dipilih. Kemudian nanti silakan teman-teman klik yang bagian ininya ya, bagian pojok atas kanan kanan ataupun kiri, kanan dan kiri maksudnya. Silakan habis itu agak dekatkan ke arah dalam seperti itu. Yang ini juga sama, usahakan simetris ya teman-teman ya. Oke, kalau dirasa udah cukup, nggak usah terlalu lebar juga. Bisa kita klik. Nah, kemudian di sini kita udah jadi untuk salah satu bentuk uh, tutupan samping kita seperti itu. Kemudian diklik, kita copy dan kita pindahkan di sebelahnya, sebelah kanannya, sebelah kirinya seperti itu. Nah, kemudian seperti sebelumnya tadi, kalau misalnya kita mau pindahkan ke bawah, itu kita hold shift dulu, baru kita pilih satunya lagi supaya dia terselect dua-duanya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah supaya dia menghadap ke bawah ya. Itu ada dua cara. Yang pertama bisa teman-teman rotate. Cara rotate silakan teman-teman klik bagian tengah ini, kemudian silakan diputar aja. Gimana supaya sudutnya, sudut putarannya pas di 180 derajat gitu ya. Bukan 180 ini. Oh ya, 180 ya. 180 derajat itu silakan teman-teman hold shift. Oh maaf, bukan hold shift, hold control ya. Control silakan di hold. Nah, dia akan
apa namanya, akan terbentuk sendirinya, yaitu sudut-sudut yang istimewa. Contohnya 90, kemudian 180, dan seterusnya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, tapi jangan lupa sebelumnya di copy dulu, seperti itu. Nah, jadi, maaf tadi kelupaan ya. Jadi, kita hold shift seperti biasa, kita klik dua-duanya, habis itu di copy. Ctrl C, Ctrl V. Baru ini bisa kita rotate di hold control. Nah, kemudian kita pindahkan ke bawah. Maaf. Nah, ini kita pindahkan ke bawah sesuai dengan node-nya. Seperti ini. Atau cara kedua yang lebih mudah, ini seperti biasa kita copy dulu. Kemudian kita langsung klik ini, mirror. Mirror vertically. Nah, dia langsung tercermin gitu ya. Tercermin ke arah yang berlawanan. Nah, habis itu kita klik notes-nya, kita pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, udah itu teman-teman. Udah jadi untuk kemasan kita bentuk fullnya, sketsa fullnya yang belum memang kita warnai ya. Kita baru buat modelnya aja. Nah, teman-teman kalau misalnya nanti mau bikin bentuk lain ya, itu caranya mudah, teman-teman. Itu silakan teman pilih aja di sini. Kita memiliki rectangle tool kalau teman-teman mau bikin yang bentuk persegi panjang ya gitu ya. Kalau teman-teman mau bikin lingkaran, itu ada ellipse tool di sini. Silakan dipilih. Oh ya, ini kalau misalnya ellipse tool ya, caranya supaya kita bisa mendapatkan sisi yang simetri atau lingkaran sempurna, itu silakan teman-teman hold control. Oke, hold control seperti ini. Oke, kemudian ada kalau misalnya teman-teman buat persegi lagi. Segi banyak ya, baik itu segi 5 ataupun segi 6 dan seterusnya, itu silakan teman-teman pilih yang polygon tool. Nah, ini kan cuman ada segi 5 ya, kalau misalnya mau diperbanyak silakan teman-teman klik bagian ini. Nah, ini adalah jumlah seginya, silakan teman-teman naikin aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Butuh segi berapa gitu. Nah, kebetulan kalau di apa namanya produk kemasan ku tahun lalu itu bentuknya segi lima gitu ya. Bentuknya segi lima, jadi memang desainnya agak susah karena untuk membuat sisi-sisi yang akan ditempelkan nanti itu cukup banyak seperti itu. Jadi silakan buat yang sederhana aja ya teman-teman ya. Nah, oke kita lanjut ke pembuatan desainnya ya teman-teman. Jadi di sini selanjutnya yang kita lakukan adalah coloring ya. Kita akan membuat warna dari kemasan kita sendiri. Nah, caranya itu cukup sederhana ya teman-teman. Warna kita yang kita gunakan itu akan muncul di bagian bawah sini teman-teman ya, di bagian bawah sini. Nah, caranya supaya kita bisa mendapatkan warna yang kita inginkan itu ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, ada di sebelah sini. Silakan teman-teman pilih warna apa yang teman-teman butuhkan. Contoh di sini kita butuh coklat, silakan pilih coklat seperti ini. Oh, sebentar. Kita pilih dulu ya, kita pilih dulu apa namanya? Salah satu bentuk dari desain kita. Kemudian kita klik warnanya. Nah, dia akan muncul di sebelah sini. Ini akan jadi color palette kita seperti itu. Oke, nah tapi kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa menutup kemungkinan warna yang akan kita pilih itu di luar dari warna-warna yang memang ada di sini gitu loh. Nah, jadi caranya supaya kita bisa dapat warna tersebut itu cukup mudah teman-teman. Pertama silahkan teman-teman ya pilih aja warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Cari di Google boleh. Misal teman-teman butuh ini ya, kita cari kemasan keren gitu. Nah, contoh seperti inilah ya. Nah ini yang warnanya dia nggak terlalu banyak gradasi. Nah, contoh ini, kita mau ambil warna oranye ini. Nah, terus cara screenshotnya supaya nggak satu layar gitu gimana gitu kan. Nah, itu silakan teman-teman eh, klik Windows Shift S secara berbarengan. Habis itu teman-teman trace aja nanti bagian mana yang mau di eh, screenshot gitu ya. Contoh seperti ini. Oke, kalau udah dilepas, nanti dia akan muncul di bagian screenshot teman-teman. Ya kan, di bagian screenshot teman-teman ada di uh, picture, habis itu ke screenshot, itu di paling bawah. Nah, ada seperti ini. Ini nanti kita copy aja ke sini. Nah, terus cara yang kita, apa yang kita bisa lakukan supaya warna ini masuk ke color palette kita, itu silakan kita pilih ini. Nah, namanya ini color eyedropper. Silakan diklik, habis itu dipilih warna yang ingin kita ambil. Seperti itu ya. Habis itu kita taruh di salah satu tempat. Nah, begini. Nah, jadi apa namanya?
bagian kita di sini akan memiliki warna yang sama dengan gambar referensi kita, dan dia akan masuk juga ke ini kita, apa namanya, color palette seperti itu. Oke, kemudian ini kita hapus. Ini karena di kemasanku ini kita nggak pakai warna ini ya, yang kita pakai itu adalah warna yang di sebelah sini. Jadi eh, kita akan langsung copy aja yang ini. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh gambar ya, silahkan referensinya tadi, screenshotnya tadi itu bisa diletakkan di langsung di samping gambarnya. Tapi kalau udah ada contoh di kemasannya seperti ini, yang di file CorelDRAW-nya itu silahkan di copy aja ya. Nah ini baru kita airdrop. Nah gitu ya teman-teman ya, udah ada juga di sebelah sini. Nah habis itu kita bisa hapus aja. Selama kita udah ada color palette-nya di sini, itu udah aman teman-teman ya. Habis itu kita klik juga bagian sini. Habis itu kita klik langsung ke warna yang kita pilih. Nah, gitu ya teman-teman ya, langsung diklik aja di warnanya. Semuanya gitu. Kita bold aja, kita block aja. Habis itu kita klik warna yang ada di color palette-nya yang tadi udah kita ambil ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita butuh ini teman-teman. Ini namanya pattern ya. Teman-teman terserah kalau misalnya mau bikin pattern silahkan. Kalau misalnya mau bikin pakai apa namanya gambar-gambarnya sendiri juga silahkan. Nggak masalah ya. Kalau mau polos pun nggak apa-apa. Tapi pattern ini adalah salah satu trik yang saya gunakan untuk membuat apa ya, desain yang dia itu simple tapi menarik gitu. Dia tetap menarik dan juga simple ya. Nah, caranya mudah teman-teman. Pertama teman-teman itu silahkan pilih salah satu gambar ya. Kalau bisa vektor bentuknya itu di sini teman-teman. Namanya Vectizi. Nah, Vectizi ini silahkan teman-teman buka vectizi.com ya. Kemudian kita bisa cari di sini ada banyak ya, ada all image, foto, PNG dan seterusnya. Yang kita pilih adalah vektor. Oke, kita pilih vektor ya teman-teman ya. Ini vektor. Silahkan teman-teman cari eh gambar apa yang mau teman-teman gunakan. Kalau teman-teman butuhnya pattern, itu silahkan tulis misal teman-teman mau cari pattern apa ya, makanan gitu ya. Silahkan food pattern. Ini bisa. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Doodle ya, bentuknya doodle. Nah, kalau misalnya mau tulis uh, food doodle gitu juga boleh. Sesuai dengan uh, keinginan teman-teman gitu. Ini cari yang free ya teman-teman. Cari yang free, usahakan cari yang free supaya apa? Supaya nanti uh, ya teman-teman nggak apa namanya, nggak butuh watermark watermark gitu ya. Kalau misalnya watermark kan ya terlalu apa ya, kurang lah gitu. Pilih salah satu, terus klik free download seperti itu. Oke, nah kalau udah, nanti dari sini teman-teman akan punya satu file ya. Sebentar. Ini langsung buka aja di filenya. Kita langsung ekstrak. Oke. Nah, kita punya satu file yang bentuknya itu, type-nya itu IPS ya. IPS ini adalah file vektor yang akan kita gunakan nanti untuk mengedit pattern kita, gitu. Nah, silakan teman-teman buka Corel Draw-nya. Kemudian teman-teman klik ini, new. Oh, bukan new, maaf. File, habis itu klik open. Nah, baru silakan teman-teman nanti ke file yang teman-teman barusan ekstrak. Nah, ini ya. Nah, silakan dibuka. Terus kalau ini silakan teman-teman pilih aja kalau misalnya ada teks ya. Bisa teman-teman ubah jadi teks, bisa teman-teman ubah jadi curve-curve ini ya vektornya itu sendiri gitu loh. Jadi biasanya sih teks ya, teksnya itu masih berbentuk teks jadi supaya bisa kita edit. Tapi kalau teman-teman mau dia bentuknya vektor asli gitu ya, akan terpecah nantinya, silakan pilih curve. Tapi karena di sini nggak ada teks jadi aman harusnya. Nah, kemudian ini yang kita pilih aja itu hanya gambar-gambarnya aja ya, backgroundnya nggak usah. Kita pinggirin aja atau bisa di delete. Nah ini kita blok teman-teman. Kita blok, kemudian dipindahkan ya. Ctrl C, Ctrl V ke sini. Nah ini kalau kebesaran silahkan dikecilin. Oh maaf, ulang, ulang, ulang. Ini kita grup dulu ya. Ctrl G dulu.
kita grup supaya dia nggak mencar nanti, baru kita copy. Ctrl C, terus kita Ctrl V di sini. Oke, nah gini ya teman-teman ya, kurang lebih. Nah, baru silakan nanti teman-teman ubah warnanya gitu ya. Teman-teman ubah warnanya bisa menggunakan yang ini atau menggunakan warna yang lain gitu ya, sesuai dengan preferensi teman-teman. Seperti itu, oke? Nah, kemudian gimana cara masukinnya? Nah, ini karena kebetulan di sini saya nggak pakai gambar buah-buahan ini ya. Udah ada gambar sendiri di sini. Mungkin ada juga di file yang udah saya kasih kemarin ke teman-teman ya, yaitu di sini. Nah, ini pattern ini. Ya kan teman-teman kalau misalnya mau pakai juga yang ini nggak apa-apa silahkan pakai aja. Ini tinggal teman-teman masukin ke sini. Nah ini udah ada warnanya juga. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek ngubah lagi. Kalau memang produknya kurang lebih sama gitu ya. Tapi kalau beda ya silahkan gunakan pattern yang berbeda. Ambil dari Factizi tadi seperti itu. Atau dari Free Pick juga boleh. Oke, nah selanjutnya gimana cara kita memasking? Ya masking itu supaya kita bisa memasukkan gambar ini ke kotak yang kita punya ini. Contohnya jadi seperti ini nanti. Nah, jadi rapi dia ya. Nah itu caranya sangat mudah teman-teman. Yang pertama teman-teman lihat dulu di sini, masukkan dulu gambarnya ke pattern kita ini ya. Terus diubah dulu transparansinya teman-teman. Karena kalau transparansinya dia terlalu tinggi seperti itu ini ya, apa namanya, akan nggak kelihatan nanti ini kita, apa informasi produk dan semacamnya. Itu nggak kelihatan. Jadi silahkan teman-teman di sini eh disesuaikan dulu. Caranya adalah silahkan teman-teman klik transparansi tool yang ada di sini. Nah, kemudian di sini kita akan memiliki apa ya, slider seperti itu. Nol ini artinya transparansinya masih 100% ya. Kita ubah di sini sampai kurang lebih dia nggak menutup tulisannya. Itu biasa ada di angka 90, 91 boleh lah. Nah, segini. Kalau udah, kita klik lagi di luar, terus kita klik ini selection toolnya. Nah, sekarang kita punya gambar yang udah lebih transparan sehingga eh patternnya ini nggak akan mengganggu informasi produk teman-teman. Kemudian kita pindahkan lagi ya di bagian luar sini. Ini memang nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada gitu ya. Nah, silakan teman-teman eh kecilin aja sampai tingginya itu sama dengan tinggi eh bodi depan dan bodi belakang dari kemasan teman-teman. Oke, habis itu kita pinggirin. Setelah itu, yang akan kita lakukan adalah kita akan memasking. Nah, cara maskingnya itu beda ya. Mungkin yang teman-teman yang familiar dengan AI, itu beda cara kita maskingnya di Corel. Caranya tapi cukup mudah. Pertama, silakan teman-teman klik kanan di apa namanya, di pattern yang udah teman-teman buat ini. Kemudian klik Power Clip Insight. Nah, dia akan muncul tanda panah gini ya di kursor kita ya. Silakan pilih pilih objek yang akan kita masking. Contoh di sini. Nah, dia akan masuk eh, termasking di salah satu objek kita. Seperti itu. Nah, sekarang masalahnya adalah kita nggak punya satu lagi untuk kita masking di sebelah sini. Nah, makanya sebelumnya itu harap bisa di Ctrl Z ya teman-teman. Kalau misalnya mau undo itu Ctrl Z. Itu bisa kita copy dulu ya. Ini kita eh, copy dulu. Jadi ada dua seperti ini ya. Ada satu, dua seperti ini. Supaya nanti kita bisa gunakan dua-duanya. Nah, baru kita klik kanan, Power Clip Insight ke sini pertama. Terus yang kedua, ini kita klik kanan, Power Clip Insight lagi ke sebelah sini. Gitu, teman-teman. Easy ya, easy ya. Oke. Nah, kalau udah, baru di sini kita melakukan yang namanya, apa ya, istilahnya kayak pembuatan informasi-informasi yang berguna untuk kemasan kita. Nah, contoh di sini, oke, kita punya beberapa informasi ya, informasi-informasi yang penting terkait dengan judul, kemudian juga ada tagline, kemudian ada juga sedikit informasi atau bahasan mengenai produk kita gitu ya. Nah, ini sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman membuat eh, gambar ya, gambar di produk teman-teman, entah itu logo atau semacamnya, itu silahkan teman-teman kalau nggak mau ribet, kita buka lagi Factizi-nya ya teman-teman. Nah, buka Factizi-nya, kita cari, misal di sini ya, kita butuh coklat, ya udah pilih aja coklat. Nah, nanti di sini akan muncul ya. Ini akan muncul beberapa pilihan yang memang bisa kita gunakan. Cari yang free, contoh seperti ini. Ini bisa kita gunakan berpotensi untuk kita gunakan sebagai logo ya. Doodle-doodle seperti ini. Kemudian kita tinggal kita download aja nih. Free download. Seperti tadi teman-teman, persis seperti kita membuat pattern ya.
Oke, kalau udah, silahkan kita buka ekstrak. Jangan lupa, nanti dia akan muncul di sini. Ya, kita pilih yang IPS ya. Kita buka lagi ini. Ini udah nggak kita butuhkan, jadi kita buang aja. Oke, bentar. Oke, kita pilih file, open. Baru kita ke file yang paling ini tadi ya. Nah, ini dia. File yang paling baru yang udah kita download tadi. Pilih yang IPS. Atau yang AI juga boleh kalau yang pakai AI. Habis itu klik open. Di oke aja. Nah, di sini kita punya ini ya, bentuk-bentuk logo yang bisa kita gunakan untuk ini kita untuk produk kita nanti. Nah, ini silahkan pilih aja salah satu. Kemudian jangan lupa, ini kalau nggak salah ada di grup ya. Nah, ini udah di grup ya. Kemudian di sini kita pindahkan aja langsung. Kita copy ke produk kita seperti ini ya. Nah, kemudian cara untuk mengganti warna, ya seperti biasanya, silakan teman-teman klik eh, di apa namanya, di color palette teman-teman. Karena di sini kita gunakan warna sekunder ya. Karena kalau kita gunakan warna primer, di sini akan nabrak. Sementara yang kita lihat di kriteria penilaian ya, ini kita harus memiliki kekontrasan warna. Supaya apa? Supaya nanti kemasan yang kita buat itu bisa terbaca dengan jelas informasi-informasinya sehingga kita butuh yang namanya warna sekunder. Nah, warna sekunder ini harus kontras. Kontras itu maksudnya dia berbeda ya. Warna itu nggak yang nyaru dengan kemasan dengan warna primer kita seperti itu. Nah, caranya seperti tadi ya teman-teman. Silakan teman-teman cari aja referensi warna atau kalau mau langsung pilih di sini juga bisa. Nah, misalnya kuning di sini ya atau oranye deh. Itu juga bisa teman-teman klik. Kemudian dia akan muncul di color palette seperti itu. Nah, atau teman-teman eh kalau misalnya kuning di sini mungkin masih kurang bagus ya. Kita pilih oranye yang tadi udah kita palet juga bisa seperti ini. Tapi di sini saya akan gunakan warna yang udah saya bikin sendiri di sini ya, udah menjadi referensi saya dari awal, yaitu warna oranye yang agak sedikit apa ya ini ya, sedikit gelap gitu, sedikit ke arah coklat. Nah, ini kalau teman-teman mau gampang silahkan di copy aja, di paste ke sini. Kemudian ini jangan lupa di eyedrop. Habis itu klik di produk kita seperti itu. Nah, jadi gini seperti ini ya, kurang lebih warnanya teman-teman. Jadi dia tetap kontras, tetap mudah untuk dilihat dan yang terpenting adalah itu tadi, dia warna sekunder yang kontras seperti itu. Oke, lanjut ini bisa kita kecilkan ya. Oh ya, cara kecilin tadi ya. Cara gimana kecilin supaya dia tetap di tempatnya. Kalau teman-teman biasa kecil gedein itu kan dia akan melebar sesuai dengan arah yang kita pilih. Nah, sementara kalau misalnya mau seperti tadi, gimana cara meng-scaling ya, scale, supaya dia tetap berada di tempatnya, di titik tengahnya, itu kita hold shift, baru kita, uh, apa namanya, tarik gambarnya, seperti itu. Nah, itu. Oke, karena di sini saya udah punya logo sendiri ya, jadi nggak perlu pakai gambar dari luar. Nah, ini silakan teman-teman, uh, ada contohnya di file ini ya. Nah, ini silakan bisa diambil aja gambarnya kalau teman-teman mau menggunakan referensi dari saya. Nah, ini logo yang ini silahkan diambil, kemudian taruh di Corel Draw-nya, seperti itu. Kita masukin kayak gini. Oke, ini harusnya bukan di sini ya. Kita buka dulu window yang udah kita siapin untuk ngedit. Nah, begini ya teman-teman. Nah, kemudian kita kecilkan ukurannya. Nah, kira-kira sesuai dengan gambar referensi kita tadi. Segini. Nah, selanjutnya kita buat eh, judul produk kita. Caranya, ini kita menggunakan ini ya teman-teman ya, text tool. Silahkan teman-teman klik. Kemudian kita buat dulu di sini contohnya. Oh, jangan di sini, nggak kelihatan nanti. Di sini aja. Nah, kalau teman-teman menggunakan font-font yang sifatnya itu apa ya, cocok untuk produk itu dia nggak mungkin teman-teman menggunakan Arial ya teman-teman ya. Ini kan dia apa namanya, defaultnya masih Arial. Kalau kita lihat di sini, nah ini yang saya pakai adalah Futura. Futura ini adalah font sejuta umat yang memang cocok digunakan untuk produk gitu ya.
Nah, ini silakan teman-teman menggunakan Futura atau menggunakan font-font lain yang memang sesuai lah ya, menarik untuk dilihat seperti itu. Sesuai dengan kriteria penilaian. Balik lagi sesuai dengan kriteria penilaian. Nah, kita akan gunakan Futura di sini ya. Kita di sini tulis tadi apa? Natural coklat ya. Natural coklat. Nah, ini sebenarnya Arial bisa ya, cuman sedikit kurang menarik. Kita ganti jadi font yang menarik. Contoh yaitu Futura. Nah, gini. Futura apa tadi ya? Nah, ini Futura yang bold. Nah, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman menggunakan font lain juga nggak masalah sama sekali. Kemudian kita ganti warnanya sesuai dengan color palette yang udah kita ambil di warna sekunder. Oh maaf, ini maksudnya dipilih dulu objeknya, baru kita pilih warnanya. Baru kita pindahkan ke sebelah sini. Kita resize. Oke. Teman-teman juga bisa menggunakan panah kanan kiri atas bawah ya yang ada di keyboard supaya lebih presisi. Jangan lupa didekatkan. Nah, gini. Oke, kemudian di sini kita akan gunakan garis ya untuk pembatas dengan apa namanya? Pembatas antara judul produk dengan apa ya? Slogan ya, slogannya. Itu kita bisa gunakan yang namanya sebentar. Nah, kita bisa gunakan two point line di sini. Silakan teman-teman tarik aja garis dari ujung font ke ujung satunya. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Ditahan ya, teman-teman ya. Nah, kalau udah, silahkan teman-teman di palet lagi warnanya menggunakan warna sekunder. Nah, kalau garis itu kita bisa gunakan set outline color ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman klik kanan dulu di warnanya, terus pilih set outline color. Seperti itu. Nah, ini untuk garis kita. Oke. Kalau udah, silakan teman-teman buat slogannya. Di sini contoh premium quality resource gitu ya. Buat dengan cara sama seperti cara saya menggunakan font tadi, silahkan dipilih ini ya text tool, habis itu dibuat dulu tulisannya. Atau teman-teman kalau mau lebih gampang, silahkan di copy aja. Di copy yang desain kita sebelumnya, pindahkan ke bawah. Ini kalau misalnya teman-teman mau memindahkan supaya dia simetris ya, dia nggak lari kemana-mana, supaya dia uh, tempatnya atau lokasinya itu pas di bawahnya searah sumbu Y, itu silakan teman-teman hold shift. Jadi yang awalnya kita apa ya pindahin lari-lari gini, itu kita hold shift. Nah, dia akan sesuai sumbu Y-nya seperti ini. Dia nggak akan lari-lari. Udah habis itu tinggal kita buat di sini tulisannya. Kita ganti jadi eh, apa tadi? Lupa lagi kan? Premium Quality Resources. Oke. Nah, gini ya. Oke. Nah, kalau udah di sini teman-teman mungkin melihat sedikit kejanggalan ya. Di sini saya lupa untuk membuat alignmentnya menjadi center seperti itu. Nah, tapi nggak masalah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman butuh untuk membuat si alignment ya, silakan teman-teman klik di bagian atas ini, pilih center. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman kalau buat teks itu dia akan sesuai teksnya itu di ke arah tengah semua seperti itu. Nah, ini karena udah terlanjur terbuat sepanjang garis ini ya. Jadi kita silakan dipindahkan aja dulu manual atau bisa juga teman-teman langsung di resize seperti itu. Di resize seperti ini. Nah, gini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kalau udah ya, teman-teman silahkan lanjut eh, bikin sisa tulisan yang lain. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita gunakan ya. Yang pertama itu adalah si ininya, apa istilahnya ya? Penjelasan mengenai produk gitu. Ini perlu dicantumkan untuk menarik minat orang untuk membeli seperti itu.
kemudian kita butuh yang terpenting adalah komposisi, kemudian informasi nilai gizi, dan juga ada ini ya teman-teman, neto, neto ini berat bersih ini harus dicantumkan yang terpenting ya karena ini bersinggungan dengan berapa isi produknya, berat bersihnya itu kita taruh di depan nantinya seperti itu. Kemudian ada manufacturing date sama expiry date-nya dan ada ininya apa namanya tulisannya atau tanda bahwa produk ini diproduksi oleh PT apa dan segala macamnya atau bisa dibuat PT kelompok teman-teman gitu. Kemudian jangan lupa untuk memberikan logo POM, logo halal dan logo lain-lainnya ya, seperti recycle dan lain-lain karena di sini kita apa namanya menggunakan bahan organik ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita nggak pakai si recycle ini tapi kalau teman-teman tetap menggunakan bahan-bahan yang memang perlu didaur ulang silakan digunakan logo-logo seperti ini ya. Bawa sama pada tempatnya, daur ulang dan segala macamnya. Ada BPOM sama halal juga. Ini yang perlu kita cantumkan. Oke. Nah, kemudian jangan lupa juga di samping-samping setiap produk teman-teman itu juga diberikan tambahan informasi, baik itu eh, slogan ya, ataupun eh, hal-hal lain yang memang dibutuhkan untuk menarik minat konsumen seperti itu. Nah, jadi mungkin di sini saya akan contohkan dulu untuk membuat paragraf ya. Nah, cara membuat paragraf ini mudah teman-teman. Contoh di sebelah sini, akan buat paragraf. Cara membuatnya adalah silakan teman-teman klik text tool, tapi bukan di klik sekali ya teman-teman ya. Yang kita klik itu adalah yang kita buat itu adalah box. Jadi silakan ditahan seperti ini. Klik habis itu ditahan sehingga dia membentuk box yang kurang lebih paragrafnya sebesar ini. Nah, baru silakan teman-teman isikan tulisan dari produk teman-teman gitu ya. Nah, di sini contoh saya langsung copy aja yang dari produk yang udah saya bikin. Nah, seperti ini. Kalau udah diatur untuk apa namanya tingginya, kemudian untuk lebarnya itu silakan diatur. Baru kita taruh di produk kita. Nah, gini teman-teman. Oke, gampang ya. Cuman seperti ini aja, nggak susah. Silakan teman-teman tiru. Jangan lupa untuk fontnya juga disesuaikan dan untuk ukurannya juga disesuaikan, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan langsung aja mengcopy semuanya supaya cepat dari atas sini ya. Ini akan saya copy langsung semuanya sampai yang bawah ini. Oke, ini dulu yang akan saya copy karena yang lainnya itu menyesuaikan nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman juga. Oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke ya, silakan diatur atau ke teman-teman kalau misalnya mau align otomatis juga bisa. Nah, oke kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita masukkan informasi nilai gizinya juga ya teman-teman ya. Ini teman-teman silakan cari aja di Google atau dimanapun informasi nilai gizi dari produk teman-teman yang mirip gitu ya. Pasti ada kan produk-produk yang mirip yang kurang lebih isinya sama lah. Contoh di sini saya menggunakan Nutrition Facts untuk coklat dan disesuaikan juga ya teman-teman netnya. Jangan sampai netnya berbeda dengan neto yang ada di produk teman-teman seperti itu. Oh ya, sebelum kita masuk ke Nutrition Fact ada beberapa tulisan lagi yang belum kita cantumkan, yaitu yang di samping-samping sini. Ya, jadi ini sebenarnya gampang cara bikinnya teman-teman. Eh, Silahkan teman-teman ke ini lagi, ke tekstur lagi. Habis itu tulis eh, apa ya slogan teman-teman gitu atau kata-kata lain lah yang membuat produk jadi menarik gitu. Seperti tadi contohnya delicious taste in every bite. Nah, gini ya teman-teman. Oke, kemudian kita pilih warnanya, kita bold kalau misalnya emang mau. Nah, cara untuk diputarnya adalah, nah gini teman-teman, ini mudah ya teman-teman. Cara mau rotasinya seperti yang udah saya jelaskan tadi, klik senternya sekali, habis itu kita putar. Nah, kita putar, kemudian supaya arah putarannya itu dia presisi di 90 derajat, itu silakan teman-teman hold shift. Bukan hold shift, control, maaf. Nah, hold control. Nah, kemudian di sini dia akan pas di 90 derajat. Bisa kita klik lagi, kita pindahkan di sebelah sini, kita kecilkan. Nah, gini ya teman-teman ya. Kurang lebih ukurannya segini. Oke. Nah, jangan lupa juga teman-teman ya, untuk membuat tulisan seperti ini, itu teman-teman harus lihat dulu.
atas bawahnya gimana. Kita kan atasnya yang di sebelah sini ya. Atasnya sebelah sini otomatis kalau misalnya kita letakkan produk kita menghadap ke atas, ini tulisannya akan jadi terbalik. Ya, dia akan jadi terbalik. Jadi teman-teman harus perhatikan juga, ini harus letaknya bukan di sini, tapi di sebelah sini, di sebelah kiri. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti dari yang udah teman-teman buat itu dia hasilnya tuh nggak kebalik ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita telungkupin gitu atau kita arahkan ke atas itu dia sesuai. Karena ini kan dia di sebelah kiri. Jadi dia arahnya harus menghadap apa namanya bagian atasnya itu harus menghadap ke kemasan yang bagian topnya atau atasnya seperti itu. Begitu juga kalau misalnya kita pasang tulisan di sebelah sini. Itu tinggal kita Ctrl C, Ctrl V. Habis itu kita tekan lagi di sebelah sini, kita putar. Nah, hold Ctrl supaya dia tetap di posisinya. Dan sudutnya juga aman ya 90 derajat. Lalu kita pindahkan. Jangan lupa di shift supaya dia nggak lari-lari ke sebelah sini. Nah, oke. Gitu ya teman-teman ya. Bagian atas setiap huruf di sini itu menghadap ke bagian atas di kemasannya. Seperti itu teman-teman. Silakan nanti disesuaikan aja tulisannya mau apa ya. Nah, di sini saya akan gunakan eh ini udah benar sudah choose the scene every byte. Sisanya di sini saya akan gunakan kata-kata yang lain deh. Oke, silahkan kita gunakan ini ya, apa namanya? Text tool. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah tadi kita jangan lupa juga untuk membuat netonya ya. Ini kita eh, copy aja dari atas ini ke bawah. Terus kita buat di sini netonya itu sekitar tadi itu tanda. Tadi itu sekitar 43 gram kalau nggak salah. Nah, gini, teman-teman bisa menyesuaikan dengan produknya sendiri ya. Kalau udah bikin neto, udah bikin juga slogan dan lain-lain, tinggal di sini kita masukin yang namanya itu ini, manufacturing date. Ini jangan lupa ya, ditaruh di bagian bawah atau terserah teman-teman sesuai dengan kemasan teman-teman nanti. Oke. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, yang selanjutnya kita lakukan adalah memasukkan nutrition fact dan juga kalau misalnya ada teman-teman menggunakan QR code sebagai interactive packaging ya, itu silakan teman-teman pakai gitu ya. Nah, terus ada tulisan scan me dan lain-lain ya. Terserah teman-teman di sini bebas berkarya mau buat uh, tulisan seperti apapun. Intinya di sini saya hanya akan memberikan contoh bagaimana cara kita meletakkannya seperti itu atau menyusun layoutnya supaya lebih bagus. Oke, ini saya copy aja ke sini. Habis itu langsung kita tempelkan. Nah, gini teman-teman. Oke, ini agak miss sedikit. Bentar, kita ulang. Oke, semuanya di select. Jangan lupa. Nah, gini ya teman-teman ya. Hold shift supaya dia nggak lari-lari. Pindahkan ke bagian bawah sini. Kalau kurang, oke. Kalau kurang ya kita sesuaikan supaya arahnya itu pas. Nah, gini. Oke, gitu ya kurang lebih teman-teman ya. Cara untuk layouting. Sehingga di sini kita memiliki layout yang cocok antara uh, penjelasan produk, kemudian komposisi, informasi nilai gizi, kemudian ada juga yang namanya salah satu interactive packaging kita yang kita gunakan, yaitu ada QR code. Contoh misal teman-teman mau pakai ya untuk mengarah ke website dan segala macamnya. Kemudian ada apa namanya diproduksi oleh di sini. Nah, yang belum kita lakukan di sini adalah memasukkan logo-logo ini dan juga kita akan menggunakan salah satu ini ya teman-teman ya. Salah satu konsep interactive packaging juga. Tapi nanti teman-teman juga bisa masukin active packaging di bagian belakangnya seperti itu. Nah, contohnya di sini ada apa ya? Indikator kesegaran ya. Dimana kalau misalnya dia semakin gelap, semakin segar, dan ketika dia memudar, itu akan semakin tidak segar lagi. Jadinya seperti itu. Yang kalau kemarin itu kita bahas mengenai kesegaran itu, yaitu kita menggunakan ini, menggunakan jus kol merah kalau nggak salah. Nah, itu bisa kita gunakan nanti teman-teman. Eh, Kalau misalnya mau diubah warnanya, itu saya juga nggak tahu bisa apa nggak ya. Harusnya memang bisa, tapi alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman nanti tetap gunakan seperti apa yang dijelaskan di ini ya di pertemuan kita kemarin
menggunakan bahan-bahan yang memang alami. Karena kalau misalnya bahan-bahannya itu yang nggak alami, itu malah bisa merusak produk seperti itu. Oke, nah jadi kita akan buat ini dulu, ya kan? Ini caranya sangat mudah, teman-teman. Silakan teman-teman buat dulu di sini lingkaran ya. Di hold control dulu jangan lupa supaya dia bentuknya presisi. Kemudian teman-teman buat juga persegi di sebelah sini. Bentar. Di bagian luarnya gitu ya. Bagian luarnya silakan teman-teman buat persegi. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu, yang perlu teman-teman lakukan adalah silakan teman-teman klik di bagian ujung sini ya. Kalau udah diklik, silakan ditarik aja ke dalam. Nah, dia akan membentuk yang namanya edge ya. Atau smooth edge gitulah. Contoh ulang lagi. Di sini kita klik salah satu edge-nya. Contoh di sini lah ya. Kita klik, kemudian kita tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Dia akan membentuk eh, smoothing ya. Jadi dia akan halus pada sudut-sudut kotaknya tadi menjadi bentuk lingkaran. Gitu deh. Nah, kemudian ini juga jangan lupa lingkarannya kita sesuaikan posisinya supaya dia terletak di agak ke pinggirnya dikit dari si kotak yang udah kita lembutin tadi. Oke, kemudian kita pilih warnanya. Yang bagian luar kita gunakan warna sekunder, ya kan? Ini layernya harusnya dia di bawah. Oke. Yang bagian dalam ini kita gunakan warna primer. Kalau ada outline seperti ini, teman-teman, cara menghilangkannya itu kita di sini punya ini ya, punya warna yang nggak ada warnanya ini. Itu silahkan teman-teman klik dulu bagiannya. Kemudian untuk yang color palette yang nggak ada warnanya ini, nanti kita klik kanan. Habis itu pilih set outline color. Nah, dia akan hilang. Oke, kemudian kita pindahin deh semuanya ke bagian bawah sini. Nah, gini teman-teman, kurang lebih. Oke. Nah, kalau udah, selanjutnya kita tulis deh. Di sini mau kita tulis apa? Misal di sini ada darker the fresher gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman bisa copy aja atau teman-teman bikin sendiri nanti menggunakan tekstur. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Maaf, maaf. Nah, ini kita bisa kecilkan untuk fontnya jadi misal 12 deh, boleh. Nah, gini. Oke. Kalau misalnya udah nanti teman-teman di sini jangan lupa bukan cuma di desain aja ini buat buat acuannya aja nanti di sini teman-teman bisa bolongin terus ditempelkan indikatornya dari dalam seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut kita buat terakhir adalah ininya teman-teman. Logo-logo baik itu sertifikasi halal, Badan POM dan juga logo lain seperti recycle dan kawan-kawannya. Nah, seperti biasa di sini kita geser dulu ya. Jadi teman-teman harapannya kalau misalnya nanti udah bikin biar nggak capek-capek geser lagi itu teman-teman nanti silakan disesuaikan dulu aja layoutnya ya kan disesuaikan supaya dia eh, nggak bertabrakan satu sama lain baru nanti teman-teman edit sendiri gitu. Jadi nggak sesuai lagi kalau misalnya mau menyesuaikan. Nah kita naikin dulu baru kita masukin logonya. Nah logonya itu bisa diambil di mana? Jadi ini udah saya siapin ya teman-teman. Logo-logo yang dibutuhin itu ada di nah ada di sini ada di file apa namanya SC Training 2025 itu silahkan nanti teman-teman pilih yang ini logo pelengkap ini bisa kalau misalnya teman-teman pakai AI silahkan ambil yang AI di sini kalau pakai Corel silahkan ambil yang Corel di sini kita buka dulu nah saat muncul gini ini adalah logo-logo yang udah dalam bentuk vektor ya teman-teman di sini teman-teman bisa ubah warna misalnya yang pomnya ini teman-teman mau ubah jadi warna biru itu silahkan bisa yang halalnya teman-teman mau ubah jadi warna ungu misal gitu ya nah ini juga bisa gitu. Jadi menyesuaikan sama kebutuhan teman-teman nanti eh butuhnya pakai warna apa gitu. Nah di sini karena saya pakai menggunakan warna oranye ya teman-teman ya. Warna oranye agak-agak ke kuningan jadi nanti yang akan saya gunakan adalah warna ini seperti itu. Jadi silahkan di copy aja semuanya. Kemudian kita paste ke sini. Kita pindahin dulu ke sebelah kiri dikit supaya nggak mengganggu. Seperti ini ya.
Kemudian semuanya ini kita ubah warnanya jadi sesuai dengan warna sekunder kita. Oke, ini masih ada outline-nya ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Nanti akan diperbaiki untuk yang ada outline-nya ini. Atau oke deh simpan sekarang aja biar teman-teman nggak kesusahan nanti. Nah di sini saya ubah dulu ya untuk outline-nya. Ini outline-nya kita hilangkan. Oke, udah. Nah, kalau cara ngilangin outline itu gini ya teman-teman ya. Cara ngilangin outline. Silakan teman-teman pilih dulu apa namanya eh bagiannya ya, bagian yang ingin teman-teman ganti, teman-teman edit. Terus ini kalau misalnya dia masih dalam satu grup, itu silakan diklik dulu. Ya di sini ada objek, silakan klik klik objek. Kemudian teman-teman pilih objek yang akan diedit. Contoh seperti ini. Kemudian kita tinggal klik kanan di bagian yang nggak ada warnanya ini, pilih set outline color. Nah, dia akan hilang. Ya teman-teman ya, easy ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini akan kita susun di sebelah sini. Tapi yang penting kita harus mengukur dulu ukurannya yang pas kira-kira seberapa. Contohnya segini ya. Nah, baru kita susun. Misal yang pertama itu ada dari cycle-nya dulu. Kemudian kita ada badan pomnya dulu. Atau ini ya, no littering dulu di sini. Kemudian baru ada badan pom, kecilin dikit, sama terakhir logo halal. Kecilin dikit. Oke, kurang lebih gini. Terus kita pindahkan ke sebelah sini. Kalau masih terlalu besar, kita kecilin lagi. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, easy kan cara bikinnya kan? Nah, tinggal disesuaikan kalau misalnya ada yang kurang lurus dan semacamnya. Oke, udah selesai. Nah, gitu ya teman-teman ya. Cara buatnya sangat mudah sekali untuk membuat kemasan seperti ini. Teman-teman silahkan dikreasikan untuk bentuk dari kemasan teman-teman sendiri. Cuman ya itu memang mungkin prosesnya agak lama. Tapi yang terpenting di sini adalah teman-teman bisa membuat apa ya, istilahnya kayak layout kemasan yang nanti tinggal cetak langsung tanpa harus bingung mikirin ukuran-ukurannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi emang enak ya untuk ngerjain di platform AI atau Corel itu seperti ini. Terakhir, teman-teman jangan lupa disimpan. Cara nyimpannya, klik file. Habis itu silakan teman-teman klik ini, save as. Nah, di sini teman-teman pertama yang paling penting itu teman-teman harus ekspor dulu dalam bentuk CDR ya supaya nggak hilang progres teman-teman. Tulislah misal high des gitu ya. Sama terakhir, yang untuk dicetak itu teman-teman perlu untuk menyimpannya dalam bentuk PDF. Silahkan di save as, pilih di sini PDF. Ya, oke, silahkan di save. Nah, kalau udah, ini dibiarin aja, jangan diubah-ubah. Formatnya biar seperti itu. Kemudian dia akan tersimpan langsung di folder yang udah teman-teman tuju tadi. Nah, contoh di sini ya, ini udah ada folder, file Corel-nya, Corel Draw-nya. Ini udah ada file PDF-nya, seperti ini. Udah jadi teman-teman. Gitu ya, sangat mudah cara membuatnya. Nggak susah, nggak pusing. Mungkin pusing sedikit, tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman di sini udah paham gimana cara membuat desain kemasan yang memang sesuai ya sama kriteria-kriteria penilaian yang udah ditentukan sama panitia. Gitu deh. Oke teman-teman, mungkin itu tadi cukup sekian untuk cara atau tutorial membuat desain kemasan ya. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan sendiri untuk kreasi teman-teman mau dibuat seperti apa. Untuk bahan-bahannya sudah saya letakkan di eh, folder ini ya, folder apa ini namanya? SC Training 2025. Silakan nanti teman-teman bisa dikreasikan untuk bentuk-bentuk kemasannya. Di sini juga ada file PPT supaya teman-teman nanti bisa lihat gimana cara membuat active packaging dan juga interactive packaging ya. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian untuk tutorialnya ya. Jadi yang penting sekarang kita udah bisa membuat kemasan full dengan desain yang simple, ya kan? Pertama simple, kemudian kontras warnanya dapat, kemudian juga teman-teman nanti apa ya? Istilahnya kayak bisa
meletakkan berbagai kebutuhan teman-teman, baik itu dari active packaging atau interactive packagingnya di sebelah sini, dan juga di sebelah sini. Collective packaging mungkin karena di dalam jadi nggak kelihatan ya. Jadi teman-teman yang bisa munculin di sini adalah interactive packaging ya, yang akan terlihat langsung sama konsumen. Oh ya, saya lupa satu hal. Di sini ada apa ya? Kalau kita lihat di kriteria penilaian, itu ada ini teman-teman. Bentar. Nah ini fungsi strukturnya itu adalah kemudahan membuka atau menutup gitu kan, atau kemudahan menggunakan produknya gitu. Nah ini saya eh, di tahun sebelumnya itu emang udah bikin salah satu contoh, yaitu ini ya, dia ada lidahnya gitu, lidahnya yang akan bisa kita tarik ke bawah supaya nanti coklatnya itu akan naik ke atas. Dia konsepnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah konsepnya itu seperti ini. Jadi di sini kita akan berikan satu tarikan atau sebutannya lidahnya gitu ya, yang akan menggunakan prinsip katrol. Nah, katrolnya seperti ini. Yang fungsinya adalah, katakanlah di sini kita menggunakan ini ya, plastik mika atau semacamnya, yang dia itu licin, sehingga nanti ketika kita tarik ke bawah, ya kan, itu coklatnya akan keluar. Jadi itu termasuk salah satu kriteria kemudahan dalam apa ya, mungkin menggunakan atau mengonsumsi produknya seperti itu. Itu silahkan teman-teman buat juga kalau misalnya memang teman-teman rasa perlu gitu ya di produk teman-teman seperti itu. Karena kan kalau misalnya produk coklat, apalagi kalau misalnya bentuknya kotak kardus gitu, kalau kita ambil menggunakan tangan ke dalam gitu ya, itu akan sangat susah dan kurang higienis seperti itu. Jadi bisa kita gunakan prinsip katrol seperti ini dalam kemasannya. Ya akan kita uh, tarik ke bawah sini, itu menggunakan ini tadi, salah satu bagian dari desain kemasan kita. Tulisan Pull to Enjoy yang ini, gitu. Kalau misalnya emang teman-teman mau. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman tahu, kalau nggak salah tuh yang menerapkan tuh ada penjual kebab, lupa tapi nama kebabnya itu apa. Dia gitu, gitu juga. Ketika ditarik nanti kebabnya keluar. Jadi kita akan mudah untuk mengonsumsinya. Itu teman-temannya kurang lebih untuk pembahasan kita pada tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Harapannya teman-teman dari tutorial ini bisa mengedit sendiri ya desain kemasannya menjadi lebih bagus, menjadi lebih ya apa ya menarik gitu lah ya sesuai dengan kriteria penilaian yang udah ditentukan oleh panitia. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan semoga beruntung. Semoga mendapatkan hasil yang paling baik di Expo Kemasan nanti. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.